Saya di tengah aja. Di tengah sama saya berdua kan. Kan? Ada Pak, ada kok, ada ini. Al-Fatihah. Ya Rabbi bil Mustafa wa ya qasidana Waghfir lana ya wasi'al karami Ya Rabbi bil Mustafa wa ya qasidana Waghfir lana ya wasi'al karami Wal habibul ladzi ترجى شفاعته لكل هول من الأهوى المقترنين يا رب بالمصطفى سيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الله استجب ما رجانا يا رب بالمصطفى المقاصدنا واغفر لنا ما مضى Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah La hawla wa la quwwata illa billah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan para ustaz, para rekan-rekan, terkhusus pimpinan dari Majelis Nasional Bapak Kiai Haris Ahmad Riswanto. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah panjangkan umurnya, Allah tambahkan istrinya. Yang terakhir. Iya. Kan diaminin kan? Amin. Oh, udah amin. Kalau berani. Itu. Saya nggak berani ngomong. Iya. Kita coba itu. Pada capek-capek bilang ada yang bilang. Alhamdulillah kita masih istiqomah di dalam majelis masuk. Mudah-mudahan dijadikan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan badan, panjang umur, istiqomah beribadah, dan anak-anak kita dijadikan anak yang saleh dan saleh. Amin ya rabbal alamin. Halaman 26 Al-Bab al-Khamis wa Asyara fi Fadilatis Sunan. Al-Bab al-Khamisu, bab yang kelima, Asyara 10, jadi 15. Fi Fadilatis Sunani,
di dalam menjelaskan keutamaan sunnah-sunnah. Kalau dalam kitab Bidayatul Hidayah itu Imam Ghazali memberikan perumpamaan fardu itu aslul mal. Kalau kita ngerjain fardu doang itu baru modalnya doang. Jadi kalau kita sholat zuhur saja itu baru balik modal kalau kata mereka. Wa ribhuhu wa sunnanuhu ribhuhu, dan sunnah-sunnah itu adalah untungnya. Jadi kalau pengen banyak untung ya banyakin sholat sunnah. Kalau pengen untung ya banyakin puasa sunnah. Tapi ini sebenarnya cara jalan orang menuju Allah itu sebenarnya berbeda-beda. Kalau ada yang disebut dengan ibadah, orang yang ahli ibadah, memang syaratnya itu dia ibadah aja. Jo kalau udah sholat paling kuat, nah, itu ahli ibadah. Ada yang disebut dengan al-muqtarin, itu para pekerja. Para pekerja maka jalan menuju surganya dengan pekerjaannya. Kemudian ada yang disebut dengan al-ghani, orang kaya. Jadi kalau orang kaya dia menuju surganya dengan hartanya. Jadi kalau orang kaya bukan baca Quran untuk menuju surganya, bukan dengan sholat, memperbanyak sholat sunnah menuju kaya, menuju ridho Allahnya jalannya, tapi dengan memperbanyak sedekah. Jadi jangan sampai ketuker yang ahli ibadah, yang ibadah itu banyakin sedekah, yang orang kaya banyakin sholat sunnah, masing-masing jalannya. Ada yang disebut dengan muta'allim, orang yang mengajar, ya berarti dia mutola'ah kitab seperti Kiai Haris itu baca kitabnya, mempelajari kitabnya itu lebih baik daripada sholatnya. Orang-orang kaya dengan mendermakan hartanya itu lebih baik daripada sunnah-sunnah yang lainnya. Kemudian ada yang disebut dengan murid, orang yang senangnya itu senang belajar. Dia kalau udah ngaji diam banget, semangat aja kalau ngaji. Tapi kalau udah urusan sholat atau puasa agak malas gitu. Memang bajunya beda-beda, setelannya itu kita beda-beda. Ada yang semangatnya itu menolong orang, nah itu dijadikan jalan untuk menuju ridhonya Allah. Yang kita bahas ini sunnah-sunnah yang biasa dilakukan oleh orang yang ahli ibadah. Qala Nabiyyu, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla, barang siapa yang salat, fil yaumi wal lailati, pada siang dan malam hari. Salat apa? Isnai asyarata, 12. Apanya 12? Rakaat. Jadi rakaatan itu jadi tamyiz.
Biasanya kalau di ngaji di Jawa isna asyara 12 apanya 12 rakaat itu tamyiz. Tatawuan sunnah. Banallahu ini bisa dibaca banallahu, bisa dibaca bunia, tapi yang pas dibaca bana karena di situ ada baitan. Bana maka membangun, Allahu Allah lahu bagi orang tadi yang dia mendawamkan 12 rakaat tadi, membangun apa? Baitan, rumah fil jannati, di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sholat rawatib yang jumlahnya 12 rakaat. Itu sholat sunnah rawatib. Setiap sholat fardu pasti ada sholat qobliyahnya. Setiap sholat fardu pasti ada sholat qobliyahnya. Sunnah rawatib itu ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Yang muakkad itu yang Rasul hampir tidak pernah tidak mengerjakan. Tapi kalau ghairu muakkad kadang-kadang mengerjakan, kadang-kadang ditinggalkan. Yang muakkad itu 4 sebelum zuhur, terus 2 sesudah zuhur, 2 lagi sebelum asar, kemudian 2 sesudah maghrib, kemudian 2 sesudah isya. Yang selebihnya itu ghairu muakkad. Apa sebelum subuh ya? Apa sebelum subuh? Ini banyak perselisihan juga tentang jumlahnya. Jadi setiap sholat fardu itu pasti ada qobliyahnya. Zuhur ada qobliyahnya, asar ada qobliyahnya, kemudian maghrib ada qobliyahnya, isya ada qobliyahnya, subuh ada qobliyahnya. Maka Jumat meskipun tidak ada hadis secara tekstual, secara teks bahwa ada sholat qobliyah Jumat, tapi dihukumi Jumat itu seperti sholat zuhur, maka Jumat pun ada qobliyahnya. Jadi kalau umpamanya ada yang nggak mengerjakan qobliyah berdasarkan hadis, emang hadis enggak ada, tetapi secara konteksnya itu ada, ditulis sholatin qobliyah. Setiap sholat itu ada sholat qobliyah. Maka Jumat itu ada sholat qobliyahnya. Jadi bukan barang yang bid'ah sholat qobliyah Jumat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla, barang siapa yang sholat qoblal fajri, sebelum sholat subuh. Ini ada pemahaman yang miss di tengah-tengah kita. Sholat qoblal fajri itu
bukan berarti sholat sebelum subuh, bukan. Ini ada pemikiran qoblal fajri itu sebelum masuk waktu subuh, bukan. Yang disebut dengan qoblal fajri itu rawatib qobliyah subuh. Karena fajar itu nama lain dari sholat subuh. Jadi waktunya sudah masuk subuh. Kalau belum masuk subuh itu masih sholat tahajud atau sholat witir. Sudah masuk subuh baru itu disebut sholat qobliyah fajar. Rakaataini 2 rakaat wa qoblal zuhri, wawunya wawu atok, qoblanya itu ngikutin qoblal fajri, maktub alainya. Wa qoblal zuhri, dan sebelum zuhur berapa? Arba'an, 4 rakaat. Wa ba'daha, dan sesudahnya arba'an, 4 rakaat. Sesudah zuhur 4 rakaat, sebelum zuhur 4 rakaat. Wa arba'an, dan 4 rakaat qoblal asri, sebelum asar. Dakhalal jannata, maka Allah jamin dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau di dalam hadis itu man sholla arba'an, man sholla apa namanya, berwitirlah kamu 5 rakaat, 3 rakaat, 1 rakaat gitu. Ini Imam Syafi'i mentaksisnya hadis-hadis yang menyatakan jumlah rakaatnya itu lebih dari 2, itu pelaksanaannya 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Jadi kalau di sini dikatakan 4 rakaat, berarti 2 salam, 2 salam. Karena sholatul laili wan nahari masna masna. Sholat siang dan sholat malam itu 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Maka witir itu kalau 5 berarti 2 salam, 2 salam, 1 salam. Berdasarkan hadis tadi, ini pendapat Imam Syafi'i. Witir kalau 3 berarti 2 salam, kemudian 2 rakaat salam, terus 1 rakaat salam. Ini pendapatnya Imam Syafi'i. Mau jumlahnya berapa? Masna-masna. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Terus witir sekarang ada di tengah-tengah masyarakat kita ada 2 yang langsung 3. Itu langsung 3, itu mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal. Karena dia 3 rakaat, yang sunnah tidak boleh tasyabbuh, menyerupai sholat fardu. Maka dia tidak 3 rakaat, tidak pakai tasyahud awal. Kalau pakai tasyahud awal takut menyerupai sholat maghrib. Kayaknya gampang banget masuk surga ya. Sholat begini kita masuk surga, emang mudah kok. Kata siapa masuk surga susah. Surga itu mudah bagi yang mau. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, barang siapa sholat qabla zuhri, sebelum zuhur, arba'an, 4 rakaat, karena maka dia ka'akli raqabati min bani Ismail, seperti memerdekakan budak yang adil dari Bani Ismail. Seperti memerdekakan budak, fadilah-fadilahnya.
Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man sholat, barang siapa yang sholat rakaataini, 2 rakaat, fi khala'i, di dalam kegelapan atau di dalam kesepian, la yarahu illallahu, yang tidak melihatnya kecuali Allah. Allah yang melihatnya, cuman Allah doang yang melihat. Wal malaikatu, dan malaikat. Dari hadis ini memang kita membutuhkan yang namanya khalwat. Jadi kita sebenarnya harus punya tempat untuk berkhalwat. Rasul dulu berkhalwat di Gua Hiro. Nabi Musa itu berkhalwat di Gua Tur. Kemudian Turisina. Kemudian ada ulama Indramayu yang sudah wafat, Buya Syakur, itu sebulan dia khalwat di hutan. Sebenarnya butuh tempat-tempat untuk kita merenung di tempat yang sepi, yang tidak ada yang melihat. Sehingga di sini dikatakan barang siapa yang sholat di tempat yang sepi, yang tidak melihatnya kecuali Allah dan Allah yang melihatnya, wal malaikatu, dan malaikat saja yang melihat, Allah dan malaikat saja, kataba lahu, maka Allah menulis lahu baginya bara'atan minan nar, yakni pembebasan dari api neraka. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidaklah seorang hamba, yusalli, dia sholat, fi baitin, di rumah, mudlimin, yang gelap, biruku'i tamamin, beruku hitam, dengan ruku yang sempurna, wa sujudi, dan sujud tamin yang sempurna, illa wajabat, maka kecuali wajib atau ditetapkan lahu baginya al jannata, surga, bila hisabin, tanpa dihisab. Jadi kita sholat di tempat yang petang, bukan matang, petang, gelap. Kalau matang kah amil, tempat yang gelap, nggak kelihatan. Sujud biasanya kan kita kalau di tempat yang gelap atau sholat nggak ada yang melihat, itu berbeda kan. Kalau di masjid ada yang melihat, perasaan berdirinya khusyuk lama, rukuknya lama, sujudnya lama. Sholat di kamar nggak ada yang lihat, cepat. Sholat geledek, sholat hilang. Sat. Yang dibaca kalau nggak kudu ina atoina udah nggak ada yang pendek lagi soalnya itu doang.
Baca Yasinnya doang ya. Allahu Akbar. Alif lam mim alif lam mim Allahu Akbar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla, barang siapa yang sholat arba'a raka'atin, 4 rakaat, bihaitsu la narahu nasu, sekiranya tidak melihat manusia, faqat bari'un, maka sungguh dia telah lepas minan nifaqi, daripada sifat munafik, wal kufri, dan kufur, wal bid'ati, dan bid'ah, wal dolalati, itu dolalati itu. Itu ada tak marbuto itu, coba dilihat di tengahnya Bapak saya. Ini enggak ada dola. Iya, harusnya dolalati itu. Dolalati ada. Terus wawunya wawola. Itu tak bulat, ada tak bulatnya itu. Wal dolalati. Salah cetak ini. Oh, pakai tamar buto. Iya, pakai tamar buto. Jadi maksud sholat di sini adalah sholat secara umum. Bisa sholat tahajud, bisa sholat hajat, bisa sholat taubah, atau bisa sholat mutlak. Maksudnya sholat apa saja yang dilakukan, yang mana ketika kita sholat itu tidak ada yang melihat. 4 rakaat saja. Ini sekali lagi dibutuhkan tempat khusus untuk kita khalwat. Kemudian di sini ada kata bid'ah. Sekarang itu di medsos itu kan yang menguasai orang Salafi Wahabi. Kalau kita buka aja coba di YouTube cara sholat menurut sunnah, itu yang nongol bukan majelis ngaso, bukan. Itu yang nongol Dokter Safri Gereja Basalama, Oid Basalama. Mereka, karena mereka menguasai medsos dan mereka menganggap semua bid'ah itu adalah dolalah, sesat. Sementara sebagian ulama, terutama Imam Syafi'i, bahwa bid'ah itu dibagi menjadi 2. Ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Bid'ah dolalah adalah bid'ah sesuatu yang baru, yang bertolak belakang dengan Quran dan hadis, yang bertolak belakang dengan syariat. Itu bid'ah dolalah. Umpamanya di zaman Rasul nggak ada organ tunggal, kemudian sekarang ada organ tunggal, awer. Itu bid'ah dolalah. Itu Sodako. oh gitu ya. Kerja ada hadisnya katanya. Innamal a'malu binniyat. Sodako.
Sementara ketika sejalan dengan Quran, dengan syariat, itu bid'ahnya bukan bid'ah dhalalah, tapi bid'ah hasanah. Istilah bid'ah hasanah itu diambil dari perkataan Umar ketika Umar menyatukan sholat tarawih dengan satu imam siapa, Ka'ab nggak salah. Kemudian kata Umar, ni'mal bid'ah hadi, sebaik-baiknya bid'ah adalah ini. Ini menunjukkan bid'ah itu ada yang baik. Maka ketika bersejalanan satu arah atau saling atau menguatkan syariat Islam, itu maka bid'ahnya bid'ah hasanah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla, barang siapa yang sholat qabla al-asri, sebelum asar, arba'an, 4 rakaat, harramahullahu, maka Allah mengharamkannya, alan nari, atas neraka. Jadi bukan berarti sholat qobliyah asar 4 kali kemudian sholat asarnya kita tinggalin. Itu sama aja sholat tahajud subuhnya kagak. PA itu pinter alasan. Pendek akal. Ada lagi. Jadi maksudnya ini sholat sunnah di mana kita telah melaksanakan sholat fardunya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla, barang siapa yang sholat ba'dal maghribi, sesudah maghrib, raka'ataini, 2 rakaat, qabla ayyatakallama, sebelum ngomong, sebelum ngobrol. Kalau salaman sih gak disebut ngobrol ya. Umpamanya kita habis sholat salaman, itu gak termasuk ngobrol. Terus kalau orang Salafi Wahabi habis sholat salaman, dibilang bid'ah karena gak ada hadisnya. Memang benar Rasul tidak ada hadisnya tentang orang habis sholat salaman, gak ada hadisnya. Secara tekstual memang tidak ada, tapi konteksnya ada. Ketika kita bersalaman, itu bersalaman, maka barang siapa 2 orang muslim bersalaman, maka akan diampuni dosanya sampai dia melepaskan jabatan tangannya. Jadi kalau salaman agak lama dikit. Iya, agak lama dikit. Orang-orang Wahabi Salafi itu menganggap habis sholat salaman bid'ah. Ini kalau di dalam dia ini sesat saja, Pak. Iya. Salaman sesat, kakak.
Kalau umpamanya kita habis sholat nyanyi dangdut, itu kira-kira sholat kita sah nggak? Tetap sah. Orang sholatnya udah selesai, mau nyanyi dangdut ya tetap aja sah. Cuman persoalannya kan otaknya ada di mana? Habis sholat nyanyi, istighfar. Lah ini kita habis sholat kesalahan tuh. Nyawer lagi. Jadi kalau salaman nggak termasuk ayat takallam, nggak termasuk ini, maksudnya belum ngobrol, belum ngomong. Kata benar, apa Kata iya, kata saya. nun ya? Tak. Kata ini kata bata. Ini kata bata ya. Kata benar. Maksudnya batanya nun ya. Ini non. Kata bata. Nun apa tak? Tak di sini. Tak. Di sini tak. Kata bata. Kalau nun kata benar, tapi nggak pas. Iya kata bata kalau bata. Berarti ini pasnya kata bata. Maka Ini Amr ini lagi saja. enggak. Jadi kena Amr ya, bukan. Ini jadi jawabnya man shalla ba'dal marra'ataini qabla ayatakallama kutibata. Bagusnya kutibata. Ditulis. Siapa apa yang ditulis rakaat ini? 2 rakaat itu. Jadi kutibata jadi di majhulin, dibikin kalimat pasif. Jadi kutibata ditulis. Yang ditulis apa? Rakaat ini tadi, 2 rakaat tadi. Fil illiyin, pada surga illiyin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla 4 raka'atin, barang siapa yang sholat 4 rakaat ba'dal isya'i, sesudah isya. Kalau sebelum isya itu termasuk sunnah ghairu muakkad. Jadi kalau sesudah isya baru muakkad. Ba'dal isya'i, sesudah isya 4 rakaat, 2 salam berarti. Qabla ayyatakallam, sebelum ngobrol, sebelum berbicara. Pakaan nama, maka pakaan nama adroka, maka seperti dia menemukan atau menjumpai Lailatul Qadri, malam Al-Qadar, fil Masjidil Harami, di Masjidil Haram. Mana Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahri, lebih baik daripada 1000 bulan. Sementara sholat di Masjidil Haram
itu perbandingannya sampai 10.000. 10.000 berarti berapa kali jika menjumpai Lailatul Qadar jumlahin jadi rahmatil alamin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla, barang siapa salat ad-duha, salat duha, cintai asyarata, 12 rakaatin, cintai asyarati rakaatin. Jadi dibikin mudhaf ilaih aja. 12 rakaat. Imanan, dengan iman, wahtisaban, dan penuh pengharapan. Jadi sholat duha itu 12 rakaat. Kalau enggak ya berarti 8 rakaat. Kalau tidak berarti 4 rakaat atau 2 rakaat. Tapi yang jelas itu salah satu sholat yang hampir tidak pernah tidak dikerjakan oleh Rasulullah. Makanya orang kalau mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, itu sholatnya 5 waktu. Tapi kalau kita yang dari kecil udah Islam, dari orang udah Islam, itu sholatnya jangan 5 waktu. Kalau 5 waktu mah mu'alaf, orang yang baru masuk Islam. Sholat kita itu 7 waktu. Zuhur, habis zuhur asar, habis asar maghrib, habis maghrib isya, habis isya tahajud, habis tahajud subuh, habis subuh duha. Jadi sholat tahajud dan sholat duha jangan, kalau bisa jangan ditinggalkan. Tapi sekali lagi ini jangan mengganggu aktivitas yang merupakan kewajiban kita. Umpamanya seorang pekerja, orang belum istirahat, dia sholat duha, kemana tuh si Angun lagi sholat duha? Jangan. Jadi kalau pekerja, dia bekerja kemudian dia niatkan dia bekerja untuk menafkahi anak dan istrinya lillah karena Allah, maka jalannya itu sudah dikatakan jihad fisabilillah. Kataballahu lahu, maka Allah akan menulis lahu baginya alfi hasanatin, 1000 kebaikan. Berarti berapa? 1000 berapa? 1000-nya ada 1000 berarti 1 juta. Berarti 1 juta kebaikan. Wa maha, dan menghapus Allah anhu darinya alfi sayyiatin,
seribu keburukan, ditulis 1 juta kebaikan, dan dihapus 1 juta keburukan. Warofa'a, dan Allah mengangkat lahu baginya alfi darajatin, 1000 derajat. Maka Allah akan tinggikan derajatnya. Wabana Allahu, dan Allah akan membangunkan, akan mendirikan lahu baginya baitan, rumah, fil jannati, di surga. Jadi anggap aja sholat duha itu bayar cicilan BTN untuk di surga itu. Karena akan dibangunkan rumah oleh Allah nanti di surga. Wa ghafara, dan mengampuni Allah lahu baginya dzunubahu, dosa-dosanya, kullaha. Jadi taukid kullaha, karena dari dzunubahu itu jadi maf'ulnya ghafara, kullaha jadi taukidnya mengikuti dzunubahu, kullaha, semua dosanya. Itu cuma sholat 12 rakaat, sholat duha. Jadi kalau ibadah itu jangan langsung banyak, Pak. Ibadah itu sedikit tapi istiqomah. Kita sholat tahajud jangan langsung 11 rakaat, 2 rakaat bikin 1. Udah dulu kerjain 2 rakaat bikin 1, 2 rakaat bikin 1, besok tambah lagi. Kalau udah mantap nih, jangan sampai kita sholat pertamanya doang, pertamanya nggak lanjut. Sama seperti sholat duha, bilangannya 12 rakaat tadi. Kita penerapannya jangan langsung 12 rakaat. Lebih baik 2 rakaat, besoknya 2 rakaat istiqomah, ketimbang sholat 12 rakaat hari ini, liburnya 2 bulan. Pas. Habis sudah modalnya. Jadi sedikit tapi istiqomah. Terus juga kalau sholat, umpamanya sholat tarawih, kita lagi ngedawamin sebelum subuh, itu dulu sholat, itu dulu dawamin. Kalau umpamanya itu sudah menjadi dawaman kita, udah sering kita kerjakan, itu kalau kesiangan itu boleh dikodok. Sholat sunnah itu boleh dikodok. Umpamanya kita udah sering sholat qobliyah fajar gitu kan, tahu-tahu bangun udah bukan sholat subuh, bangun udah komat, kita nggak sempat tuh kan sholat fajar itu, karena udah komat kita ikutin imam. Setelah selesai sholat subuh itu boleh sholat lagi, kita sholat qobliyah kodoan, kodok. Katanya nggak boleh sholat sesudah asar atau sesudah maghrib, sesudah subuh. Itu sholat yang dighairi sabab, sholat yang tidak ada sebabnya. Tapi kalau sholat ada sebabnya boleh. Umpamanya habis sholat subuh
sampai ke rumah ingatan sorban ketinggalan, kita masuk ke masjid, itu boleh kita sholat tahiyatul masjid meskipun habis subuh. Kenapa? Karena sholat ada sebabnya. Tadi juga sama, habis subuh kita sholat qobliyah subuh, menggantikan mengkodok sholat qobliyah subuh, itu boleh. Tapi dengan satu catatan, itu sudah menjadi dawaman kita, sudah menjadi amalan kita. Lawang ada orang di Riyadhus Shalihin itu sahabat itu senangnya sama kulhu aja. Sholat, setiap sholat rakaat pertama dibaca kulhu, rakaat kedua kulhu, bacanya kulhu aja. Habis sholat dia baca kulhu. Kemudian diaduin nama Rasul. Ini ada sahabat doyan banget sama kulhu. Apa aja bacanya kulhu. Terus ditanya sama Rasul. Dia jawab apa? Saya suka dengan arti atau makna dari surat Al-Ikhlas. Itu kata Rasul, surat Al-Ikhlas itu akan menjadi syafaat bagimu. Jadi ketika kita mendawamkan sesuatu itu, kita ini harus punya wiritan, harus punya pikiran, harus punya keistimewaan. Jangan kita nggak punya pikiran. Umpamanya setiap kita dagang, setiap Jumat digratisin, umpamanya gitu. Setiap Jumat kita sedekah, pokoknya setiap Jumat kita sedekah. Itu hasil dirutinin, harus ada zikiran. Karena zikiran itu akan menjadi syafaat nanti kita di hari kiamat. Lanjut sedikit lagi. Al-babu sadisu, bab yang sadis. Jadi sadis itu bahasa Arab, di bahasa itu Indonesia sadis. Al-babu sadisu, bab yang ke-6 asyara, 10, 16 fi fadilatiz zakati, dalam keutamaan zakat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu zakat kintoratul islami, adalah benderanya Islam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zakatu zakat tuhrul imani, adalah pembersih daripada keimanan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahul imana, Allah la yaqbalu, Allah tidak menerima, la yaqbalu, tidak menerima. Siapa yang tidak menerima Allah tidak menerima. Tidak menerima apa? Al-imana, keimanan seseorang. Illa bizzakati, kecuali dengan dia membayar zakat. Artinya orang sudah wayahnya, waktunya dia bayar zakat, tapi dia tidak bayar zakat, berarti diragukan keimanannya. Wala imana, dan tidak ada keimanan.
Bagi siapa? Liman, bagi orang la zakatalah, yang tidak ada zakat baginya. Artinya yang tidak membayar zakat. Jadi iman itu kaitan erat dengan zakat. Jadi kalau orang pelit, dia nggak mau zakat, nggak punya iman. Nah di sini maksudnya gitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-sinu amwalakum bis-zakat. Bentengilah harta-hartamu dengan zakat. Kenapa harus dibentengi? Karena kalau nggak dibentengi, dia akan hilang juga dengan sendirinya. Harta yang gak dijakatin, harta yang gak disodakohin, itu ujung-ujungnya pasti keluar. Ujung-ujungnya pasti dikeluarkan oleh Allah, tidak dijaga. Entah anaknya sakit lah, entah kehilangan lah, entah kecelakaan lah, ada aja yang memaksa diri kita harus mengeluarkan uang tersebut. Ini maksudnya hasinu. Maka kalau begitu jaga harta kamu dengan zakat. Jaga harta kamu dengan bayar sedekah. Wadawu, dan obatilah marodoku penyakit kalian bis sodakoti dengan sodakoh. Hah? Wadaw. Iya. Depannya alifnya, ada alifnya. Ada wawan, jadi kayak ada wawan. Enggak, itu alif faruqah itu. Itu jadi apa namanya? Fil amar. Ada waw gitu. Wadaw. Itu alifnya alif faruqah. Obatinlah. Dain itu kan obat. Marodokum penyakit kalian bisodakoti dengan sodakoh. Jadi kalau kita sakit itu obatnya sebenarnya sodakoh. Ada orang dia sakit tidak sembuh-sembuh, dia kumpulin anak yatim, dia kasih itu anak yatim, kasih uang, terus minta didoain supaya sembuh, dan ternyata sembuh. Padahal vonis dokter itu nggak mungkin disembuhkan itu penyakit. Jadi kalau kita punya penyakit, sedekah obatnya, sedekah. Wa'iddu bersiap. Wa'iddu, dan siapkanlah lil bala'i, untuk bala musibah, ad-du'a, dengan doa. Jadi kita tangkal, kita kita minta perlindungan dari musibah itu dengan apa? Dengan doa.
maka sesuatu yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz itu bisa dirubah dengan doa kita. Orang ada catatan bahwa orang ketika mau dilahirkan itu sudah ditentukan rezekinya, sudah ditentukan matinya, umurnya sudah ditentukan, jodohnya sudah ditentukan. Itu takdir. Tapi takdir itu bisa berubah dengan apa? Dengan doa. Seharusnya catatan amal kita, ini rumah kita, catatan di Lauhul Mahfuz rumah kita ini akan kebakaran. Tapi karena kita berdoa, ya Allah lindungi aku dari musibah, dari bencana, itu bisa jadi takdir itu berubah. Karena yang merubah ya Allah sendiri, yang punya takdir Allah. Sama undang-undang itu bisa dirubah dengan apa? Dengan undang-undang yang baru. Maka di sini pentingnya doa. Lalu doa itu sebenarnya yang utama, doa ketika kita berdoa bareng-bareng. Makanya ulama-ulama kita menganjurkan habis sholat doanya bareng-bareng, nggak sendiri-sendiri. Kalau sendiri-sendiri bisa jadi nyangkut nggak sampai ke Sidratul Muntaha. Tapi kalau bareng-bareng itu sudah ada hadisnya. Majtama qaum, tidaklah kumpul sebuah kaum, kemudian berdoa ahaduhum dari salah satu mereka, wa ya'ummu ba'duhum dan yang lainnya mengaminkan, istajaba doa'uhum maka mustajab doanya. Maka kalau habis sholat doa dah, terus kita aminin. Nah itu mah hadisnya gak ada. Cuma salah satu yang paling afdol, yakni ketika waktu yang mustajab itu waktu setelah sholat, waktu mustajab. Maka berdoa bareng-bareng, terus yang lain mengaminkan. Sudah barangkali ini saja dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ta'arafna bi'annana mutarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tawbah tagsilu kulla hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir liwalidina Rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sa'iril khillani wa kulli di mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' amin Rabbi asma' fadlan wa judan manna biktisabi minna bil mustafa rasuli بكل سور صلى وسلم ربي عليه عبد الحق وآله وصحبه عدد طش الصحب والحمد للإله في البر والتناهي. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.